Halo anak-anak hebat SMA Dujena Denpasar, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada hari ini adalah larutan penyangga atau buffer. Yang kita bahas adalah komponen larutan penyangga, prinsip kerja larutan penyangga. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari teori asam basa menurut Arrhenius dan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Arrhenius, asam menghasilkan ion H positif, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang memberikan donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang menerima atau akseptor proton dari asam. Sebagai contoh, jika air berperan dalam basa, maka air dapat menerima proton dari suatu asam membentuk ion hidronium atau asam konjugasi, sedangkan asam yang kehilangan ion H positif membentuk basa konjugasi seperti reaksi berikut. Ha- ditambah H2O berkeseimbangan membentuk H3O+ ditambah A-. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa asam konjugasi terbentuk dari basa yang menerima proton dari asam, sedangkan basa konjugasi adalah zat yang berasal dari molekul asam yang kehilangan proton. Kedua asam basa tersebut dinyatakan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Dalam larutan buffer, istilah ini digunakan asam konjugasi atau basa konjugasi. Mengapa larutan buffer penting untuk dipelajari? Yang pertama, nilai pH cairan tubuh yang normal perlu dipertahankan agar fungsi sel dapat berjalan dengan normal pula, karena sedikit mengalami fluktuasi akan berpengaruh pada aktivitas enzim seluler dan bahkan hidup seseorang. Oleh karena itu, disinilah larutan penyangga memegang peranan yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kolam renang, dengan adanya larutan penyangga, nilai pH kolam renang akan tetap dipertahankan mendekati pH normal, yaitu sekitar 7,2 sampai 7,6, sehingga menjadikan para perenang merasa nyaman. Atau pernahkah kalian menggunakan obat tetes mata atau disuntik? Obat tetes mata atau disuntik pH-nya harus sesuai dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata pH-nya harus sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga obat suntik pH-nya harus sama dengan pH darah. Apa itu larutan penyangga atau buffer? Coba kalian perhatikan rentangan pH makanan yang biasa kita makan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika zat-zat yang bersifat asam atau basa itu memasuki darah? Apakah keberadaan zat-zat itu mempengaruhi nilai pH darah? Atau pernahkah Anda memikirkan mengapa tubuh tetap dalam kondisi sehat walaupun darah menerima zat-zat yang bersifat asam atau basa? Nah, pengangkutan oksigen oleh hemoglobin dalam darah sangat sensitif terhadap perubahan pH darah. Dalam kondisi tubuh yang normal, keberadaan zat-zat yang bersifat asam atau basa itu tidak mempengaruhi nilai pH darah karena tubuh kita telah diciptakan suatu zat dalam darah sehingga kestabilan pH darah kita tetap terjaga. Di dalam darah terdapat suatu sistem larutan yang dapat digunakan untuk mempertahankan nilai pH sehingga walaupun dalam tubuh kita terkontaminasi zat-zat yang bersifat asam atau basa, darah tetap dapat bekerja pada pH yang relatif konstan yang disebut dengan larutan penyangga. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan larutan penyangga. Yang kedua, mengidentifikasi komponen larutan penyangga. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga. Coba kita amati
dua tabel berikut. Pada tabel yang pertama adalah data hasil pengukuran pH larutan NH4OH 0,1 molar yang mula-mula pH-nya adalah 11,128, ditambahkan sedikit air atau diencerkan, maka pH berubah menjadi 11,107, yaitu ada perubahan pH sekitar 0,021, kemudian ditambahkan sedikit asam kuat yaitu HCl 0,1 molar, itu pH mengalami penurunan sebanyak 0,177, kemudian ditambahkan sedikit basa kuat, maka pH mengalami peningkatan 0,238. Pada tabel 2, data hasil pengukuran suatu larutan penyangga A yang pada awalnya yaitu pH-nya 4,745. Kemudian diencerkan atau ditambahkan sedikit air, maka tidak ada perubahan pH. Kemudian ditambahkan sedikit asam kuat, pH mengalami penurunan sebanyak 0,009. Kemudian ditambahkan sedikit basa kuat, pH mengalami peningkatan sebanyak 0,008. Nah, dari sini terlihat bahwa penambahan air ke dalam larutan NH4OH atau basa lemah menyebabkan perubahan nilai pH, sedangkan pada larutan penyangga A praktis tidak mengubah nilai pH campuran. Penambahan sedikit asam atau basa sebanyak 1 ml asam atau basa ke dalam larutan NH4OH dan larutan penyangga menyebabkan perubahan pH. Perbedaannya, perubahan pH pada penyangga A lebih kecil sekali atau bisa diabaikan, sedangkan perubahan pH pada basa lemah NH4OH itu cukup besar. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang memiliki kemampuan mempertahankan pH larutan walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Nah, jadi dapat disimpulkan kembali, larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa disebut dengan larutan penyangga. Larutan penyangga dibedakan menjadi dua, yaitu penyangga asam yang merupakan sistem penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya, dan penyangga basa yaitu sistem penyangga basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, yang pertama kita bahas penyangga asam. Jadi penyangga asam merupakan sistem campuran yang merupakan sistem penyangga antara asam lemah dengan anion asam atau basa konjugasi yang berasal dari garamnya. Contohnya adalah asam asetat CH3COOH dengan ion asetat CH3COO- dari garamnya, yaitu garam natrium asetat atau CH3COONA yang merupakan sistem penyangga. Nah, di sini CH3COOH ini merupakan asam lemah dan CH3COO- ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Jadi CH3COOH dalam air ini berkeseimbangan membentuk CH3COO- dan H3 positif. Kemudian CH3COONA ini terurai menjadi CH3COO- dan Na+. Dalam sistem campuran ini sebenarnya ada beberapa spesies, yaitu CH3COOH dan ion CH3COO- hasil dari ionisasi CH3COOH, di mana CH3COO- hasil dari ionisasi CH3COOH ini jumlahnya sangat sedikit sehingga bisa diabaikan. Kemudian dalam campuran ini terdapat juga spesies CH3COO- yang berasal dari ionisasi CH3COONA, di mana ionisasi CH3COO- yang berasal dari CH3COONA ini jumlahnya lebih banyak dalam larutan. Kemudian terdapat ion H positif atau H3O+, hasil ionisasi sebagian kecil dari CH3COOH, dan ada ion Na+ dari ionisasi CH3COONA.
Hal ini menyebabkan reaksi 1 akan bergeser ke arah kiri, ke arah pembentukan CH3COOH, sehingga jumlah CH3COOH itu dianggap tetap atau seolah-olah tidak mengalami ionisasi karena hasil ionisasinya itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian, ion CH3COOH dalam larutan ini dianggap berasal dari garam CH3COONA, yaitu jumlah ion CH3COO- yang berasal dari ionisasi CH3COOH ini diabaikan karena sangat sedikit. Cara membuat larutan penyangga asam yaitu yang pertama dengan mencampurkan larutan asam lemah dan basa konjugasinya, yaitu larutan CH3COOH dicampurkan dengan CaCH3COO2. Yang kedua, dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Contohnya adalah dengan mereaksikan CH3COOH yang merupakan asam lemah sebanyak 50 ml larutan dengan konsentrasi 0,2 molar dengan NaOH yang merupakan basa kuat sebanyak 50 ml larutan dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, dari sini reaksi antara CH3COOH dengan NaOH ini menghasilkan garam CH3COONA dan H2O. Garam CH3COONA ini terionisasi menghasilkan kation Na positif dan CH3COO- yaitu basa konjugasi yang berasal dari CH3COOH. Nah, prinsip kerja larutan penyangga asam. Coba kita perhatikan larutan penyangga yang terdiri dari larutan CH3COOH dan larutan CH3COONA, sehingga terdapat satu reaksi kesetimbangan berikut, yaitu CH3COOH berkesetimbangan membentuk CH3COO- dan H positif. Apa yang terjadi jika larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat? Apabila ke dalam larutan penyangga itu ditambahkan sedikit asam atau ion H positif, misalnya adalah HCl, maka akan menambah konsentrasi H positif dalam larutan. Namun, kelebihan ini akan dinetralisasi oleh ion CH3COO- atau basa konjugasi membentuk asam. Jadi sesuai dengan persamaan reaksi, CH3COO- ditambah dengan H positif membentuk CH3COOH. Bertambahnya konsentrasi ion H positif dalam larutan menyebabkan kesetimbangan atau reaksi 1 bergeser ke arah kiri atau ke arah pembentukan CH3COOH. Ini mengakibatkan CH3COOH bertambah sebanyak ion H positif yang ditambahkan, sedangkan jumlah ion CH3COOH berkurang sebanyak ion H positif yang ditambahkan. Kondisi ini menyebabkan larutan penyangga tersebut mampu meminimalisir kehadiran ion H positif dalam larutan sehingga pH-nya tidak turun secara signifikan. Apa yang terjadi jika larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa kuat? Penambahan sedikit basa, misalnya adalah NaOH, menyebabkan penambahan ion OH- dalam larutan, namun ion tersebut segera dinetralisasi oleh CH3COOH atau asam membentuk CH3COO- atau basa konjugasi dalam molekul H2O. Penambahan ion OH- menyebabkan kesetimbangan atau reaksi bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan CH3COO-. Jumlah CH3COOH berkurang sebanyak ion OH- yang ditambahkan, sedangkan jumlah ion CH3COO- bertambah sebanyak ion OH- yang ditambahkan. Kondisi ini menyebabkan pH larutan tersebut tidak naik secara signifikan. Nah, apa yang terjadi jika larutan penyangga asam ditambahkan sedikit air atau diencerkan?
Derajat keasaman atau pH suatu larutan penyangga ditentukan oleh komponen-komponennya. Jika suatu campuran tersebut diencerkan, maka harga perbandingan komponen-komponen tersebut tidak berubah, sehingga pH larutan penyangga juga praktis tidak berubah. Akan tetapi pada praktiknya, jika dilakukan pengenceran terlalu besar, misalnya 1 liter larutan penyangga diencerkan dengan 1 dram air kira-kira 200 liter, tentu pH-nya akan berubah. Nilai pH larutan penyangga dianggap tidak mengalami perubahan jika pengenceran yang dilakukan kurang dari 10 kali volume semula. Selanjutnya adalah larutan penyangga basa yang terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH itu direaksikan dengan NH4+, di mana NH4OH adalah basa lemah dan NH4+ adalah asam konjugasi dari NH4OH. NH4OH dalam air berkeseimbangan membentuk NH4+ dan OH-. NH4Cl itu terionisasi membentuk NH4+ dan Cl-. Dalam campuran tersebut, sebenarnya terdapat ion NH4+ yang berasal dari ionisasi sebagian NH4OH yang jumlahnya sangat sedikit. Ion NH4+ yang berasal dari ionisasi NH4Cl yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini menyebabkan reaksi yang pertama bergeser ke arah kiri atau ke arah pembentukan NH4OH, sehingga jumlah NH4OH dapat dianggap tetap atau seolah-olah tidak mengalami ionisasi. Dan jumlah ion NH4+ dalam larutan dapat dianggap hanya berasal dari garam NH4Cl. Nah, bagaimanakah caranya membuat larutan penyangga basa? Yang pertama yaitu dengan mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya atau larutan garamnya. Contohnya adalah larutan NH4OH itu langsung dicampurkan dengan larutan NH4Cl. Kemudian cara membuat larutan penyangga yang kedua yaitu dengan mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Contohnya yaitu NH4OH berlebih itu direaksikan dengan larutan HCl yang merupakan asam kuat. Nah, bagaimanakah sistem larutan penyangga apabila ditambahkan sedikit asam? Jadi perhatikan larutan penyangga yang terdiri dari larutan NH4OH dan larutan NH4Cl sehingga terdapat suatu keseimbangan yaitu NH4OH berkeseimbangan membentuk NH4+ dan OH-. Apabila ke dalam larutan itu ditambahkan sedikit asam atau ion H+, misalnya adalah HBr ditambahkan, maka akan ada penambahan ion H positif dalam larutan. Namun ion tersebut dinetralisasi oleh NH4OH atau basa membentuk NH4+ atau asam konjugasi dari molekul H2O. Nah, penambahan ion H positif pada reaksi 1 menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan ion NH4+. Jumlah NH4OH ini berkurang sebanyak ion H+ yang ditambahkan, sedangkan jumlah ion NH4+ bertambah sebanyak ion H+ yang ditambahkan. Kondisi tersebut menyebabkan larutan penyangga tersebut mampu meminimalisir kehadiran ion H positif dalam larutan yang menyebabkan pH-nya tidak turun secara signifikan. Kemudian apa yang terjadi jika larutan penyangga basa ditambahkan sedikit basa? Nah, penambahan sedikit basa misalnya adalah KOH menyebabkan penambahan ion OH- dalam larutan, namun ion tersebut akan segera dinetralisasi oleh ion NH4+ atau asam konjugasi membentuk basa. Jadi seperti reaksi berikut, NH4+ ditambahkan dengan OH- membentuk NH4OH. Nah, di sini penambahan ion OH- menyebabkan keseimbangan atau reaksi 1 bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan NH4OH.
Jadi jumlah NH4+ berkurang sebanyak ion OH- yang ditambahkan, sedangkan jumlah molekul NH4OH bertambah sebanyak ion OH- yang ditambahkan. Kondisi itu menyebabkan pH larutan tersebut tidak naik secara signifikan. Nah, bagaimanakah jika larutan penyangga basa itu diencerkan atau ditambahkan sedikit air? Jadi derajat keasaman atau pH suatu larutan penyangga ditentukan oleh komponen-komponennya. Jika suatu campuran tersebut diencerkan, maka harga perbandingan komponen-komponen tersebut tidak berubah, sehingga pH larutan penyangga juga praktis tidak berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Soal yang pertama, periksalah apakah campuran larutan berikut bersifat penyangga atau tidak. Yang pertama adalah 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar ditambahkan dengan 50 ml CaCH3COO2 0,1 molar. Nah, di sini CH3COOH itu merupakan asam lemah dan CH3COO2 ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, campuran dari 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml larutan CaCH3COO2 0,1 molar ini bersifat penyangga karena mengandung asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu ion CH3COO- yang berasal dari CaCH3COO2. Kemudian untuk yang B, 50 ml CH3COOH 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml larutan CaOH2 0,1 molar. Nah, jadi kita buat yang pertama adalah persamaan reaksinya, di mana CH3COOH direaksikan dengan CaOH2 kali, ini dia menghasilkan CH3COO2, Ca dan 2H2O. Kemudian kalau kalian membuat persamaan reaksi, kalian harus ingat menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Kemudian kalian buat mula-mula, reaksi, dan akhir. Nah, jadi di sini untuk mula-mula dari CH3COOH itu adalah 0,2 molar dan 50 ml. Tapi kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Jadi milimol dari CH3COOH adalah konsentrasinya yaitu 0,2 molar dikalikan dengan volumenya yaitu 50 ml sehingga diperoleh 10 milimol. Kemudian mol untuk CaOH2 kali itu adalah 50 ml dikalikan dengan 0,1 molar yaitu 5 milimol. Nah, berapakah CH3COOH dan CaOH2 yang bereaksi? Jadi di sini mol mula-mula ini dibagi dengan koefisien. Jadi diperoleh 5 milimol. Kemudian mol dari CaOH2 kali ini dibagi dengan koefisien yaitu juga 5 milimol. Berarti di sini mol dari CH3COOH yang bereaksi adalah 10 milimol dan mol dari CaOH yang bereaksi adalah 5 milimol. Sehingga pada akhir reaksi, ini CH3COOH habis bereaksi, CaOH2 kali habis bereaksi dan terbentuk garam CH3COO2Ca yaitu sebanyak 5 milimol. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa campuran antara CH3COOH dan larutan CaOH2 kali itu tidak bersifat penyangga karena CH3COOH tidak bersisa. Kemudian untuk soal yang C, yaitu campuran 50 ml HCl 0,2 molar dan 50 ml larutan NH3 0,1 molar. Jadi kita buat dulu persamaan reaksinya. HCl ini kalau kita uraikan menjadi H+ dan Cl-, kemudian direaksikan dengan
NH3 ini akan membentuk NH4Cl. Nah, kemudian kita buat mula-mula, reaksi, dan akhir. Jadi HCl mula-mula itu adalah 50 ml dikalikan 0,2 molar, itu sebanyak 5 mmol. Kemudian NH3 mula-mula itu adalah 50 ml 0,1 molar, itu sebanyak 10 mmol. Kemudian yang bereaksi itu adalah HCl, itu sebanyak 5 mmol. Kemudian NH3 yang bereaksi adalah 1/1 dikali 5 mmol, yaitu 5 mmol. Jadi pada akhir reaksi itu terdapat 5 mmol NH3 dan 5 mmol NH4Cl. Jadi campuran ini bersifat penyangga karena NH3 berlebih akan bereaksi dengan sebagian ion H+ dari HCl membentuk ion NH4+. Jadi dalam campuran terdapat sisa 5 mmol NH3 yaitu suatu basa lemah dan 5 mmol ion NH4+ atau basa konjugasi dari NH3. Soal yang kedua, dalam larutan terdapat HNO2 dan NaNO2. Tentukan apakah campuran HNO2 dengan NaNO2 merupakan larutan penyangga. Jika iya, sebutkan komponen larutan penyangga tersebut. Yang B, bagaimanakah campuran HNO2 dengan NaNO2 dapat mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam atau sedikit basa? Ya, jadi soal yang pertama, campuran HNO2 dan NaNO2 merupakan larutan penyangga, di mana komponennya yaitu asam lemah HNO2 dengan ion NO2- dan garam NaNO2 sebagai basa konjugasinya. Kemudian, campuran HNO2 dengan NaNO2 dapat mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Ini disebabkan penambahan sedikit asam kuat akan menambah konsentrasi H+ dalam larutan. Namun kelebihan ini dinetralisasi oleh NO2- membentuk HNO2 sehingga keseimbangan bergeser ke arah HNO2. Hal ini membuat jumlah H+ dalam larutan menjadi tetap, akibatnya nilai pH tidak berubah secara signifikan. Penambahan sedikit basa kuat akan memunculkan ion baru dalam larutan penyangga HNO2 atau NO2-, yaitu OH-. Namun ion tersebut dinetralisasi oleh HNO2 membentuk NO2- sehingga keseimbangan bergeser ke arah pembentukan NO2-. Akibatnya nilai pH tidak berubah secara signifikan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam kimia bisa.